Selamat pagi teman. Hari ini Senin 28 Juli 2025. Pendeta Ferry Yang mengadakan seminar atau membawakan pendidikan Kristen di radio streaming beda. Saya berkenan mencatatkan sebuah pertanyaan demikian. Dari Pak Haryanto sudah tertulis dalam kolom chatting. Saya akan bacakan pertanyaannya. Penyampaian firman mengantar dengan pertanyaan akan free will manusia yang ada hanya sekali saja dalam sejarah manusia. Kenapa Adam dan Hawa memiliki makan buah yang dilarang ini? Atau memilih ya maksudnya. Memilih makan buah yang dilarang itu. Free will hanya terjadi satu kali ini saja. 2. Kenapa Israel tidak punya keputusan free will akan tidak berbuat dosa itu? Pergumulan iman saya atas dua pengantar di atas ini begini Pak Ferry. Kita tahu hukum sebab akibat dalam dari duniawi dan secara alkitabiah ada hukum tabur tuai. Pertanyaan untuk kita renungkan, mungkinkah sampai kita dipanggilnya kita tidak melakukan dosa yang kita tahu, tidak ada dosa besar, dosa kecil. Jika tidak mungkin, apakah not finishing well itu berubah kita kehilangan keselamatan. Kita harus jika harus well berarti keselamatan itu juga tergantung akan perbuatan kita dong. Terima kasih atas jawaban Immanuel selalu. Ya, ini pertanyaan dari Pak Haryanto. Silakan Pak Ferry menjawabnya. Ya, kita ini ya foundational reform theology ya. Kita mesti mempelajari dengan hati-hati sekali masalah keselamatan. Tidak ada satu orang pun yang diselamatkan karena perbuatannya. Ya, nggak bisa. Kita diselamatkan karena perbuatan kita sejak kita jatuh dalam dosa, nggak bisa. Ya, kita diselamatkan oleh perbuatan, iya, tapi bukan perbuatan kita, tapi perbuatan Kristus. Ya, only the work of Christ. Ya, yang bisa menyelamatkan kita. Karena hanya satu-satunya yang sempurna itu adalah Yesus Kristus. Bukan perbuatan kita, karena perbuatan kita ini yang terbaik pun seperti kain kotor yang dikatakan oleh Yesaya. Ya, ini adalah prinsip yang penting sekali yang disarikan di Canons of Dort, ya, yang dikenal sebagai tulip. Ya, ini adalah teologi yang diangkat kembali oleh John Calvin, ya, di dalam Institute of the Christian Religion dia, di mana yang pertama adalah total depravity. Kita mesti menyadari total depravity dari manusia, bahwa manusia itu semua bagian dari manusia itu berdosa. Tidak ada satu pun yang tidak berdosa. Mau itu adalah the faculty of mind, mau itu adalah the heart, mau itu adalah behavior, semuanya sudah tercemar oleh dosa. Maka tidak ada satu pun yang kita lakukan yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada. Sudah berdosa. Ya, kita diselamatkan oleh perbuatan, bukan perbuatan kita. Ini disebutkan oleh R.C. Sproul dalam bukunya, yaitu tentang kekudusan Allah. Diselamatkan oleh perbuatannya Kristus. Maka satu-satunya ya cara kita orang berdosa untuk bisa diselamatkan di dalam Kristus adalah dengan iman. The only way. Ya, sola fide. Ini disampaikan oleh Martin Luther, sola fide. Ini penting sekali untuk kita internalisasi. Hanya dengan iman. Ya, iman kepada Kristus. Nggak bisa lagi. Kalau kita akhirnya beriman kepada diri sendiri, ini karena perbuatanku, ya, aku mesti berbuat baik supaya aku bisa diselamatkan. Itu sudah kegagalan yang total. Nggak bisa. Nah, itu yang dimasukkan oleh Paulus ketika dia tulis surat kepada beberapa gereja. Kenapa kamu kok balik lagi kepada perbuatan daging? Kenapa kamu berbalik lagi kepada perbuatan dirimu untuk keselamatan? Kamu sudah diberikan grace, kamu sudah diberikan iman. Kenapa kok pindah lagi kepada
work. Ya, nggak bisa, nggak ada satu perbuatan kita ini yang bisa menyelamatkan kita. Nothing. Ya, satu-satunya perbuatan menyelamatkan, sekali lagi saya mengulangi, ini adalah perbuatan Kristus, yaitu Dia yang fulfilling the law. Ya, nah ini dijelaskan oleh R.C. Sproul bahwa memang kita itu diterima oleh Tuhan ketika kita boleh menjalankan the law, ya, Torah, itu secara 100%. Tapi kenyataannya nggak ada satu orang pun yang keturunan Adam sudah jatuh dalam dosa ini bisa melakukan itu. Tidak ada. Satu-satunya yang bisa fulfill the law 100%. Manusia yang sempurna, itu adalah Yesus Kristus. Satu-satunya. Nah, di dalam Kristuslah kita beriman, ya, bahwa the righteousness ketika melakukan semua hukum dari Tuhan itu diimputasikan kepada kita. Only by faith. Nah, di jalan lain. Jadi semua apa yang dituliskan oleh Pak Haryanto di sini, itu kita harus mengerti ya, framework teologi yang jelas bahwa ini nggak ada lagi kalau aku berbuat baik maka aku bisa dihitung oleh Tuhan untuk masuk ke surga. Nggak ada itu. Ya, itu adalah semua agama-agama yang lain. Itu hukumnya adalah perbuatan baik kita ditimbang. Tapi kalau di dalam kekristenan nggak bisa. Nggak ada. Kita semua sudah harus dibunuh, dihancurkan, ya dilenyapkan oleh Tuhan. Diberikan hukuman kekal. Tapi karena kebaikan Tuhan, maka kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Oke, saya harap ini menjawab. Jawaban yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ferryang, bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam diri kita, itu ada di dalam Filipi 2 ayat 12 dan ayat 13. Yang ayat 12 mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Jadi ayat 12 adalah free will manusia. Memang kita diharuskan untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan. Tapi kunci untuk kita tidak bisa membanggakan diri bahwa aku taat, aku mau menurutin firman Tuhan adalah di ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi guys, tidak ada manusia yang bisa melakukan pekerjaan baik kecuali Allah lah yang mengerjakan di dalam diri kita. Jadi apa bangganya kamu bahwa kamu bisa taat kepada firman Tuhan? Bukan karena kamu yang mengerjakan dalam dirimu sendiri, tapi only by grace. Grace apa? Grace mengerjakan keselamatan, grace memuji dan memuliakan Tuhan. Semua itu adalah anugerah. Maka kita hanya bisa diselamatkan karena anugerah. Jika kita tidak dianugerahkannya A, B, C, anugerah itu banyak sekali ya guys, berdasarkan waktunya dia, maka kita nothing. Demikian guys, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.